Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan coba model optimasi menggunakan kasus-kasus yang ada berbau tentang termodinamika gitulah. Oke, kita langsung aja ke soalnya. Oke, kita lihat misalkan kita memiliki soal seperti ini. Oke, di sini fuel cell system design. Oke, kita ambil dari buku PEM Cell. Oke, pertama kita menghitung efisiensi daripada sebuah fan. Oke, kita misalkan di sini a fan is used to move air into fuel cell system ya. Kita punya udara akan dipindahkan ke sistem fuel cell. Suhu 20 derajat Celcius, tekanan 100 kilopascal. Nah, kemudian ini volumetric flow rate daripada udara 0,05 meter kubik per sekon. Kemudian with a pressure burst of 0,6 kilopascal. Ya, berarti tekanannya ini meningkat ya. 100 kPa bertambah 0,6. Oke, bertambah 0,6 otomatis suhunya juga berubah. Kalau kita memasuki model tekanan gas ideal. Ya, dengan gas ideal, kemudian diketahui juga actual power daripada fan itu 50 watt dan outlet velocity of the air is 1 meter per second. Determine the efficiency of the fan. Oke, langsung aja. Model kali ini akan kita selesaikan menggunakan method. Langsung aja kita buat function. Oke, misalnya ini namanya kasus 1 ya. Kita clear all. Kita CLC. Kemudian kita masukin data-datanya. A fan just to move the air, fuel cell T1 is 20 ditambah 273,15. Ini suhu masuk dalam Kelvin. Kemudian kita memiliki volumetric flow rate dan tekanan. Tekanan masuk 100, ini adalah kPa. Kemudian kita punya volumetric flow rate 0,05. Ini adalah meter kubik per sekon. Kemudian tekanannya itu berubah ya, delta P itu 0,6 ya, 0,6, nah, berarti P2 kemudian P1 ditambah delta P. Oke, kemudian kita memiliki actual power. Oke, berarti ini adalah W aktual. Oke, V aktual ini. Nah, dia modelnya ini dalam joule per sekon ya, aktual. Oke, ini kita besarkan joule per sekon. Ini satuannya 50 watt, berarti joule per second. Ini semuanya kilo, ini kita ubah jadi kilo ya. Kilo joule per sekon, berarti ini 50 dibagi 1000. Kemudian kita memiliki the outlet velocity of the air is V 1 meter per second. Kemudian determine the efficiency of the fan. Oke, untuk menghitung efisiensi ini ada, nanti kita menghitung W ideal, hitung T2, kemudian kita hitung mass flow rate dan baru efisiensinya. Oke, pertama ini ada tambahan data kapasitas panas P itu 1,005 kilojoule per kilogram per Kelvin. Kemudian kita mulai gamma. Punya gamma itu perbandingan heat capacity ya, saat constant pressure sama saat constant volume. Gammanya 1,38. Oke, kemudian pertama kita menghitung W ideal. Oke, kita buat dulu di sini. Determine the efficiency of the fan.
Oke, pertama kita menghitung apa nih, W ideal. Hitung W ideal. W underscore ideal itu adalah TP dikali T2 minus T1. Oke, T2-nya belum ada. Kita hitung. Oke, berarti ini step nomor 2. Jadi step pertama hitung T2. Oke, kita punya ini. Ini kenapa ada gamma? Karena bisa ada terjadi juga proses perbedaan CP dan CV. Gitu ya. Kapasitas panas saat P tetap sama saat volume tetap. Ya. Ini biasanya ini bisa dilihat dalam buku termodinamika. Ya. Nah, ini apakah proses ini terjadi saat tekanan tetap, berarti bukan, saat P tetap bukan, saat volume tetap bukan, karena ada gamma, ini ya, bisa jadi. Ini harus kemungkinan saat isentropis, ya mendekati proses isentropis, misalnya pakai rumus ini. Berarti T2 sama dengan T1 dikali T2 per P1 dipangkatkan gamma min 1 per gamma. Oke, sudah selesai. Nah, sekarang kita lanjut menghitung mass flow rate. Ini yang ketiga. Ketiga adalah hitung mass flow rate. Ini dalam mol per sekon. Satuannya masih mol per sekon. Oke, M sama dengan kita masukin V. Ini pakai rumus gas ideal PV nRT. M itu kalau PV sama dengan nRT, M itu sebagai N mol, tapi karena dia ada persatuan waktu, flow rate itu ya, kita anggapnya di sini M. Volume dibagi R kali T dibagi P. Oke, gini ya. Kita masukin R-nya dulu di atas, R sama dengan 8,314 meter kubik Pascal per Kelvin mol. Oke, berarti kita lihat suhunya udah Kelvin. Oke, suhunya berarti masuk ini T1, tekanannya P1, 1 kPa di sini PA, Pascalnya kita ubah jadi kPa. Berarti ini dibagi 1000, E-3, meter kubik volume udah sama, tersisa mol per sekon. Oke, berarti ini udah selesai, jadi mol per sekon. Oke, nanti di rumus ini W kita bagi dengan M. W aktual tadi kita punya kilojoule per sekon. Oke, kilojoule. Ini W aktual ini harusnya satuannya ini. Oke, terus kita lihat dulu W ideal satuannya. W ideal CP itu kilojoule per kilogram Kelvin. Oke, berarti Kelvinnya habis, tersisa kilojoule per kilogram. Nah, ini ada kilojoule per kilogram. Berarti harus dikali, W idealnya harus dikali massa. Massanya dalam kilogram. Di sini ya. W aktualnya udah kilojoule nih per sekon. Tapi W idealnya kilojoule per kilogram. Kilogramnya kita hilangkan dulu. Nanti supaya hilang, massanya mol kita ganti jadi massa sebagai kilogram. Berarti ada MR. Oke. MR udara itu adalah gabungan antara atom relatif rata-rata ya, atom relatif oksigen 21% dikali atomnya nitrogen N2 dikali 79% ya. Nah, itu secara umumnya ya. Walaupun secara realnya ada kandungan hidrogen sekian, kemudian ada helium sekian, argon sekian. Jadi kita pakai pendekatan aja.
Ini 28,84 kilogram per mol. Ini harus dirubah ke mol, ini dibagi 1000. Oke, berarti ini di atas misal MA gitu ya. Yang bawah M sama dengan MA kali berat molekulnya. Kilogram per mol dikali mol per sekon jadilah kilogram per sekon. Oke, udah selesai. Berarti kita lanjut ke step 4 menghitung efisiensi. Efisiensi sama dengan W ideal. Oke, mana? W ideal berarti dikali sama M dibagi sama W. Nah, efisiensi kan W ideal, aslinya W ideal dibagi aktual. Karena W idealnya masih ada kilogramnya, harus kita kalikan sama M. Nah, ini adalah W ideal dalam kilojoule per sekon dibagi sama W aktual yang kilojoule per sekon. Oke, selesai. Tinggal kita coba tampilin hasilnya. Tampilin F, efisiensi find. Oke, dalam persen, yang di atas kan masih fraksi ya. Ini kali 100 buat nampilin hasilnya. Oke, kita akhiri aja dengan N. Terus kita run. Kita run. Oke, keluarlah hasil efisiensi fan-nya 57,47%. Oke, itu adalah bentuk soal sederhana dalam kasus ini. Nah, di video berikutnya kita akan coba bagaimana kalau kita masukin ada konsep trial di dalamnya atau optimasi. Oke, demikian aja untuk video pertama kali ini. Selamat menonton dan sampai jumpa.